Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita akan awali dalam ibadah doa malam secara online. Di kesempatan malam hari ini, mari kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh tetap menikmati akan kemurahan-Mu, dan sebentar kami akan mengawali dalam ibadah doa malam kami. Pimpin dan kuasai setiap hati dan hidup kami, agar kami boleh sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah doa kami malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian kita nomor 115, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh harapan-Mu. Ku menang saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil,
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku memang karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami memuji, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Jamah hati dan hidup kami Tuhan, kami memuji, kami menyembah. Kami memuji
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kuatkan setiap hati dan hidup kami. Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berharap hanya padamu Tuhan. Terima kasih buat hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Ampuni hidup kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami, ampuni hati kami Tuhan, ampuni hidup kami. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Jamah setiap kami Bapa yang lemah dikuatkan dalam nama-Mu, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin Tuhan. Sentuh hati kami dengan kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, 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 kuasa-Mu yang menopang hidup kami Tuhan, kuasa dan anugerah-Mu yang menaungi kami Tuhan, Oh yang menjaga hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, bersyukur dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Kuat saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku menang karena Kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkannya. Malam hari ini kita sebentar akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita tetap berharap dan mohon akan kemurahan Tuhan untuk bangsa dan negara kita Indonesia, biar tetap aman, tetap kondusif, tetap terpelihara di dalam kemurahan dan kasih Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para anggota DPR RI, para menteri, para pejabat pemerintah, tingkat pusat sampai daerah, semua dalam kemurahan Tuhan,
Lalu kita juga terus berdoa untuk tenaga medis, para medis, tenaga kesehatan, aparat TNI Polri, biar juga Tuhan berkati dalam kemurahan Tuhan, dalam memelihara, menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah Indonesia, dan juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita juga terus berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, GPPS Shalom Lamongan. Kita berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, berdoa bagi para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, biar semua dalam pengurapan kuasa roh Tuhan, bahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan, dalam keluarga, usaha, pekerjaan, terlebih dalam iman, juga senantiasa boleh semakin bertambah dan bertumbuh-tumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Bahkan kita juga berdoa untuk Natal yang tinggal beberapa waktu ke depan, biar semua dapat dipersiapkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dipersilakan Ibu Lea untuk menaikkan doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat di pagi hari, hingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan pada malam hari ini kembali Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami dapat bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami, baik kami para pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menyatukan roh kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, agar pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Bahkan Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami di hadapan Tuhan. Engkau bertahta dalam setiap pujian dalam ibadah kami pada malam hari ini. Sebentar kami mau menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kiranya Tuhan terlebih dahulu sucikan dan kuduskan kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan kami sepanjang hari ini Tuhan. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, bahkan yang tidak diketahui oleh sesama kami, yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami agar kami dapat menaikkan doa-doa kami pada malam hari ini, dan doa-doa kami tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami sepanjang hari ini Tuhan. Pada malam hari ini kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, bagi kota kami Lamongan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini keberadaan kami sebagai umat Tuhan diterima dengan baik oleh bangsa dan negara kami, oleh kota kami ini Tuhan. Oleh sebab itu kami terus mendoakan bangsa dan kota kami, agar Tuhan mencurahkan belas kasihan bagi bangsa dan kota kami, melawat bangsa dan kota kami, hingga bangsa dan kota kami ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa dan kota kami ini dijagai oleh Tuhan, sehingga ada keamanan, lingkungan yang ada, kondisi yang ada dengan dijaga oleh Tuhan dengan baik, damai sejahtera biar kami terus rasakan dimanapun umat Tuhan berada, karena pertolongan dan penyertaan Tuhan atas bangsa dan kota kami. Kami menyerahkan pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, para menteri, bahkan pejabat-pejabat negara mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan kami serahkan padamu. Beri mereka hikmat marifat daripadamu Tuhan, tambahkan kekuatan, kesehatan, bahkan juga Tuhan tambahkan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dengan takut dapat mengatur bangsa dan kota kami tempat ini. Bahkan kami juga menyerahkan pilkada yang akan dilakukan secara serentak
pada tanggal 9 Desember nanti Tuhan, kami mohon Tuhan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, agar pilkada dapat berjalan dengan damai, agar pilkada dapat memilih pemimpin daerah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biar juga Tuhan kami berdoa jika ada roh-roh oknum-oknum yang bukan kehendak-Mu yang ingin ambil bagian di dalam pilkada ini Tuhan, yang ingin memecah belah persatuan bangsa dan negara kami, di dalam nama Tuhan Yesus ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar mereka dapat Tuhan menyadari, agar mereka dapat mengetahui bahwa bangsa dan kota kami dijagai oleh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di tengah-tengah pandemi yang masih ada sampai saat ini juga kami mohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan kami butuhkan bagi para tenaga medis, para medis, aparat keamanan, TNI, Polri, tenaga kesehatan semuanya Tuhan, beri mereka kesehatan yang baik, beri mereka kehikmat daripada-Mu Tuhan, agar mereka dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona yang ada ini Tuhan. Kami semua rakyat yang ada juga boleh memulai dari diri kami sendiri, menjaga kesehatan kami sendiri, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu yang terus kami lakukan, mematuhi peraturan pemerintah, sehingga dengan dimulai dari diri kami sendiri, penyebaran virus corona ini juga akan berhenti dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan jam-jam ibadah yang ada, doa pagi, doa malam seperti pada malam hari ini, ibadah PA setiap hari Rabu, ibadah kaum wanita setiap Jumat kedua dan keempat, ibadah kaum muda remaja setiap hari Sabtu, ibadah raya baik jam 6 pagi, 9 pagi, juga jam 5 sore. Tuhan juga kami serahkan ibadah sekolah minggu yang masih secara online Tuhan. Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada, biar kiranya Tuhan turut campur tangan, agar kami semua jemaat Tuhan dapat semakin setia melalui ibadah-ibadah yang ada ini. Kami tidak menjauhkan dari jam-jam ibadah yang ada, tetapi kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kami untuk beribadah di setiap jam-jam yang sudah terjadwal ini Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, para pemain musik, pemimpin pujian, singer, multimedia, penerima jemaat, kolektan, bahkan yang tidak terlihat sekalipun Tuhan, mereka yang dengan setia mendoakan kami para pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu, agar kami dapat bersatu hati di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Kami dengan kerendahan hati kami saling mendorong satu dengan yang lain untuk lebih setia di dalam melayani Tuhan. Bahkan Tuhan, melalui pelayanan kami, Tuhan dipermuliakan, dan melalui pelayanan kami, jemaat Tuhan semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Tuhan, tambah-tambahkan kesehatan bagi kami semua, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, pengurapan Roh Kudus-Mu terus ada dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala tempat ini. Usia semakin bertambah, tetapi kesehatan Tuhan tambahkan pula bagi kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat Tuhan juga kami serahkan padamu Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, tidak ada yang terkecuali kami serahkan pada Tuhan, agar mereka Tuhan berkati secara rohani mereka, secara jasmani mereka, Tuhan berkati agar dapat dikembalikan melalui kesetiaan mereka di dalam mengiring akan Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, biarkan jemaat tempat ini semakin setia di dalam mengiring Tuhan, menyerahkan segala kehidupannya, bersandar penuh, berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana Natal tahun ini di tengah-tengah pandemi, kiranya Tuhan segala rencana kami serahkan kepadamu, biar Tuhan sendiri yang akan
turut campur tangan di dalam memberkati ibadah Natal yang ada. Kami umat Tuhan juga Tuhan menyerahkan kepadamu, biar kami tidak merayakannya dengan biasa-biasa saja, tetapi dengan penuh pengiringan kami kepada Tuhan, dengan penuh ketaatan kami kepada Tuhan, karena kami tahu Juru Selamat kami telah hadir dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang ada pada malam hari ini, kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di kota Lamongan, yang di luar kota sekalipun. Tuhan berkati kami semua, agar kami semakin setia di dalam beribadah kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan, saat ini kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan memberikan penyembuhan. Saat ini mereka yang sedang di dalam keletih lesuan, Tuhan segarkan jiwa mereka, beri kekuatan yang baru. Di dalam pergumulan juga Tuhan memberikan kemenangan. Bahkan yang mereka sudah lama tidak hadir beribadah, Tuhan jamah hati dan pemikiran mereka, agar Tuhan kami secara manusia tidak bisa memaksa mereka, tetapi Roh Kudus yang bekerja mengingatkan kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan mereka, sehingga di waktu yang lain kami boleh melihat, mendengar mereka kembali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya Tuhan kuasai kami semua. Kami mempersiapkan hati, pemikiran kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus, agar firman-Mu dapat kami dengar, renungkan, bahkan kami lakukan dengan pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan merupakan kerinduan Tuhan bagi kami semua yang ada, dan hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar, semuanya mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami pada malam hari ini, serta ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Pada kesempatan malam ini kita bersyukur dapat kembali bersama dalam ibadah doa malam. Meskipun berbeda tempat, tetapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan selalu akan memberkati setiap kehidupan kita yang terus setia dan berharap kepadanya. Kita mau membaca dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Pada malam hari ini, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah jangan ragukan pembelaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di ayat yang ke-27 dikatakan,
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yakub atau Israel adalah segenap umat keturunan dari Yakub atau Israel. Pada waktu itu umat Israel ini pada masa pembuangan di Babel, sehingga bangsa ini merasa hidupnya tersembunyi dari Tuhan dan haknya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena pada saat itu mereka dalam masa pembuangan di Babel, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikannya, Tuhan tidak mendengar segala jeritan, segala seruan hatinya. Sehingga mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tentu hal ini sangat menyakitkan Tuhan, ya. Padahal dalam kehidupan bangsa Israel, dalam perjalanannya sudah banyak Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan memberikan anugerahnya dalam bangsa ini. Tetapi bangsa ini masih saja merasa bahwa hidupnya tersembunyi dari Tuhan dan haknya tidak diperhatikan. Di dalam Yesaya pasal 37 ayat yang ke-11, sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Bangsa Israel ini pun juga mengungkapkan keraguan yang sama, ya, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa ini. Meragukan kemampuan Tuhan sama halnya tidak mempercayainya sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Dalam kehidupan kita tentu banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak pergumulan. Mungkin saat ini kita berada dalam lembah kekelaman, seakan-akan semuanya tidak memperhatikan kehidupan kita, baik sesama kita, terlebih Tuhan seolah-olah tidak melihat atau tidak memperhatikan kehidupan kita. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya pemikiran seperti itu adalah salah, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang memelihara dan merancangkan segala sesuatu kebaikan bagi kita bersama. Janganlah kita seperti bangsa Israel ini yang telah banyak melihat kuasa Tuhan, melihat atau menerima anugerah Tuhan, tetapi masih saja merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Bukankah ketika masa-masa lampau kehidupan kita tidak terlepas dari kebesaran dan anugerah Tuhan? Kalaupun saat ini kita diizinkan Tuhan mungkin melewati lembah kekelaman, melewati penderitaan, melewati kesengsaraan, ingatlah di waktu yang lalu, jika Allah melepaskan kita dari segala kesengsaraan, dari segala penderitaan, Tuhan yang sama pun pasti akan memberikan kelepasan, pembelaan, dan penyertaannya pada kehidupan kita. Di ayat yang ke-28 ditegaskan bahwa tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Inilah Tuhan atau Allah yang kita sembah. Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang menciptakan bumi ini dari awal mulanya, dari bumi yang
gelap, tidak terbentuk, kemudian alam menciptakan sedemikian rupa, Tuhan mengisinya juga sedemikian rupa, segala makhluk hidup yang ada diciptakannya, kemudian yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Kalau kita memperhatikan apa yang diciptakan Tuhan, tentunya sungguh luar biasa hasil karya Tuhan, hasil karya Allah yang kita sembah. Dia menciptakan sedemikian rupa, sedemikian detail, dan sedemikian memperhatikan apa yang hendak dilakukannya, sehingga semuanya pada waktu itu Tuhan menyatakan bahwa semuanya diciptakan dengan sempurna, dengan baik, tidak ada celah sedikit pun. Tetapi mengapa bumi menjadi tidak baik? Ya, oleh karena dosa itu masuk dalam kehidupan manusia, sehingga semuanya menjadi rusak. Apa yang ditata, apa yang diatur oleh Tuhan, semuanya menjadi kacau. Tetapi Allah tetap memegang kendali dalam kehidupan ini. Kekacauan yang dibuat oleh manusia tidak membuat musnahnya manusia dan bumi, tetapi kita bersyukur hingga detik ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita, sehingga bumi masih berputar sesuai dengan porosnya, alam semesta masih berkegiatan seperti yang Tuhan tentukan, sehingga semuanya tetap berjalan teratur dan dengan baik, dan kita manusia dapat hidup di dalamnya. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Dan sekalipun saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian atau kita semua ada yang mengalami keletih lesuan, mengalami beban berat, janganlah kita bersungguh-sungguh, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhan itu Allah yang kekal, Allah yang sempurna, Allah yang tetap memperhatikan umatnya dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Tidak terduga pengertiannya. Kita tidak dapat menyelami pengertian Tuhan, kita tidak dapat memahami apa maksud dan kehendak Tuhan, kecuali kalau kita hanya datang kepada Tuhan dan mohon kemurahan dari Tuhan untuk mengurapi kita bersama, untuk membukakan pengertian dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memahami dan mengerti. Tidak ada satu manusia pun yang dapat memahami pemikiran Tuhan, tetapi hanya oleh karena kemurahan Tuhanlah yang Tuhan membukakan pemikiran kita, membukakan pewahyuan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti, memahami, dan kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel terpengaruh oleh bangsa sekitar yang menyembah dewa, yang dewa yang dibuat yaitu berupa patung, itu lebih terlihat nyata, dapat dilihat, dapat dipegang dan dirasakan kehadirannya karena terlihat wujud patung, ya. Sedangkan Allah yang kita sembah tidak terlihat, tetapi sesungguhnya kalau kita dekat kepada Tuhan, sekalipun tidak terlihat, dapat kita rasakan kehadirannya kalau kita memiliki kepekaan dalam kehidupan ini. Seperti angin tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita raba, tetapi angin dapat kita rasakan hembusannya. Angin dapat kita rasakan kehadirannya. Oh ya, di sini ada angin, di sana tidak ada angin. Demikian Allah kita. Hanya saja kita, kebanyakan dari kita menjadi tumpul atau tidak peka terhadap kehadiran Tuhan, karena ada yang menghalangi kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, manusia tidak dapat merasakan kehadiran Allah karena nilai kepekaan mereka tertutup oleh dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi mari kita mengoreksi kehidupan kita bersama, kehidupan kita masing-masing, bahwa masih adakah dosa atau kejahatan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau masih ada, mari kita mau membersihkannya dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hati kita menjadi bersih, menjadi kudus, dan hidup kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita dapat lebih peka lagi dalam merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan, baik keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk. Kalau kita belajar hidup dekat kepada Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan, tentu kita akan tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin situasinya seperti bangsa Israel ini berada di pembuangan bangsa yang lain, bangsa yang Babil, tetapi tentu kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita kalau kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Hal itu dapat kita lihat juga dari kehidupan anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Tuhan memberikan pembelaannya. Pada zaman Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego, bagaimana mereka tetap mempertahankan iman di dalam Tuhan. Tuhan pun menyatakan pembelaannya sekalipun mereka berada di negara yang lain, yang berada di Babel, tetapi membuktikan bahwa Allah Sadrak, Meshak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, karena mereka tetap taat kepada Tuhannya, tidak mau menyembah patung dari Nebukadnezar, tetapi mereka tetap setia pada Tuhan dan akhirnya dijebloskan ke dalam dapur api, tetapi mereka tidak takut dan ternyata Tuhan menyelamatkan. Itulah kalau kita selalu setia dan taat kepada Tuhan dan melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat 29, Dia memberi kekuatan yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tentunya dalam menjalani kehidupan ini ada banyak kekuatan yang terkuras, sehingga kadang-kadang semangat pun semakin lemah, ya, karena menghadapi tantangan-rintangan. Tetapi ketika kita menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna jatuh tersandung. Orang muda merupakan simbol dari kekuatan manusia. Bagaimana orang muda ini orang yang perkasa, ya. Berbeda kalau orang yang sudah tua atau lanjut usia, tentu kekuatannya semakin lemah. Tetapi kalau masih muda, tentunya kekuatannya yang powerful, kekuatannya yang penuh. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa orang muda menjadi lelah dan lesu. Sekuat apapun kita, sekalipun kita masih muda, itu nantinya pada titik tertentu akan menjadi lelah dan lesu, dan teruna jatuh tersandung. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan kemanusiaan kita, suatu saat kita pun akan jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya adalah orang yang berharap pada Tuhan, yang mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, maka mereka ini akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Burung Raja Wali merupakan burung yang memiliki aerodinamika yang sempurna. Burung ini mampu terbang melayang sepanjang hari dibantu dengan arus udara. Sayap Raja Wali mampu membaca arus udara yang tidak teratur sehingga Raja Wali mampu menghindar dari guncangan dan mampu terbang dalam keadaan badai sekalipun. Oleh sebab itu, kitab ini menuliskan bahwa ketika kita berharap dan berserah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Karena burung Raja Wali ini memiliki kekuatan sayap yang luar biasa. Sekalipun ada badai, tetapi burung Raja Wali ini tetap sanggup untuk terbang, melayang di udara. Demikian juga dalam kehidupan kita, sekalipun badai kehidupan itu menerpa dalam kehidupan kita, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita berharap dan berserah kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, berseru dan memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Badai tidak akan bisa menghentikan laju langkah kita untuk menyembah kepada Tuhan. Badai tidak bisa menghentikan kehidupan kita untuk setia dan taat kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Obat apapun, hasil dari buatan manusia, berupa kimia apapun, sekalipun mungkin promosinya akan menambah stamina dan lain sebagainya, tetapi berbeda kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan sungguh sempurna, sungguh benar-benar menguatkan kehidupan kita, karena kekuatan yang dari Tuhan dapat mengatasi badai kehidupan dalam dunia ini. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita diingatkan untuk selalu tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan pembelaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena sungguh sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun dalam lembah kekelaman, tetapi kita akan menjadi umat yang berkemenangan, umat yang dapat menyerukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan, biarlah menguatkan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Atas izin-Mu, Engkau memimpin kami dalam doa malam pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau sempurnakan setiap doa, penyembahan kami, pujian kami ke hadirat-Mu, sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan ilham roh, memberikan pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau. Kami tidak semakin lemah, tetapi benar-benar semakin kuat, oleh karena kekuatan yang daripada-Mu, oleh karena penyertaan-Mu yang melingkupi kehidupan kami bersama. Jauhkan Tuhan kami dari mengandalkan kekuatan kami manusia, karena sungguh kekuatan kami manusia sangat-sangat terbatas. Tetapi ketika kami berharap dan berserah kepada-Mu, kekuatan yang tidak terbatas itu boleh menopang kehidupan kami bersama. Sehingga Tuhan, badai kehidupan apapun yang menerpa dalam kehidupan kami sanggup melewatinya, bukan
oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau mau berkati setiap kami yang mengikuti ibadah doa malam secara online ini. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengatur segala sesuatu hal yang terbaik bagi kami bersama. Biarlah Tuhan kami mampu memandang atau melihat kebesaran nama-Mu, kebesaran kuasa-Mu dalam kehidupan ini, sehingga kami semakin hari semakin mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara online besok lusa hari Kamis jam 6:30 sampai dengan 7:30. Untuk Rabu jam 5:30 petang ibadah pendalaman Alkitab. Setelah ibadah PA ada latihan kur. Oleh sebab itu tim kur diharapkan bisa ikut ibadah PA dan berlatih kur untuk persiapan Natal. Tuhan Yesus memberkati.